Orang yang coba-coba mengganggu ulama, bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana tingkah polanya? Saya tuh cuma mikir aja gitu, Pak. Ini Bapak kerjaannya ngapain kalau nge-tweet mulu? Atau sebenarnya Bapak tuh punya asisten. Jadi Bapak nge-tweet, asisten Bapak yang kerja. Survei, menurut riset, menurut studi banding, menurut penelitian, bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana tingkah polanya? Aneh juga gitu ya. Twitter beliau, ih keren banget. Ih, setiap kali beliau update status di Twitter, yang balas ribuan. Walaupun isinya makian semua. Sebagai satu solusi di dalam menuju Indonesia bermartabat. Lelaki penuh dosa, lelaki penuh dosa, lelaki penuh dosa. Itu menjadi apa yang disebut sebagai revolusi akhlak. Tapi tiap malam lu ngapain? Tapi tiap malam lu ngapain? Tapi tiap malam lu ngapain? Saya bilang. Kita menghadirkan pemimpin yang kuat, yang mempunyai visi, yang mempunyai akhlak, termasuk di dalam akhlak bernegara. Jadi Bapak Fadlizon sebagai anggota parlemen itu tidak memihak salah satu kubu. Karena kalau itu Bapak lakukan, bisa memperburuk citra Bapak yang sudah buruk. Percaya sama saya, Anda akan mati dalam dosa. Maaf kalau saya bilang, teruskan dosamu, teruskan dosamu, teruskan dosamu. Petinggi HRS Center sekaligus pendakwah Haikal Hasan Baras membeberkan sejumlah pihak yang biasa jadi pembenci para habib, ulama hingga kiai. Pria yang akrab dipanggil Babe Haikal ini menjelaskan sejumlah kelompok yang memiliki ciri-ciri tertentu dan cenderung membenci para tokoh agama. Saya mengamati, mendalami, mengulik sana-sini, tanya sana-sini, kata Babe Haikal dalam kicauannya di akun Twitter jejaring media sosial pribadinya. Dikutip dari Hobbs pada Minggu 5 September 2021. Kemudian Babe Haikal menyebut sejumlah ciri-ciri yang dimaksudkannya tersebut. Di antaranya, kata Babe Haikal, rata-rata yang menyukai film porno, menggunakan narkoba, bermasalah seksual, hidupnya miskin, tidak gembira, dan sering menghina. Rata-rata pembenci habib, ulama, kiai: 1. Hobinya lihat film porno. 2. Pengguna sabu atau narkoba lainnya. Yang ketiga, ada masalah seksual, hidupnya tidak gembira dan miskin. Bacotnya sering menghina. Maaf kalau salah ya, imbuhnya. Pemerintahan Pak Jokowi itu masih banyak masyarakat merasakan kesulitan-kesulitan hidup ya. Yang ada akhirnya justru lalu Kicauan Sekjen HRS Center Haikal Hasan yang menyebut para pembenci habib dan ulama suka menonton film porno menuai respons warganet. Salah seorang netizen pengguna Twitter, Ki Bacul Ijo, lewat komentarnya di kolom kicauan Haikal Hasan tersebut, lantas menyindir politikus Partai Gerindra, Fadlizon, dan kader PKS. Update-nya tiap 2 menit sekali. Ini Bapak mohon maaf ya, aktif banget di sosial media, Pak. Bapak anggota dewan apa admiral Betura? Lewat cuitannya di Twitter Minggu 5 September 2021, netizen itu membagikan tangkapan layar artikel pemberitaan berjudul "Selain Fadlizon, 2 politikus PKS juga tertangkap basah like video porno." Maksudnya yang ini ya beh, tulis netizen Bajul Ijo sambil menyertakan tangkapan layar artikel pemberitaan soal Fadlizon dan PKS tersebut. Diketahui sebelumnya, Fadlizon beberapa waktu lalu sempat menghebohkan publik lantaran akun media sosial Twitter pribadinya melike video situs porno. Fadlizon sendiri telah mengklarifikasi hal itu dengan menyebut penyebab akunnya melike video porno tersebut kemungkinan karena adanya kelalaian dari staf admin yang mengelola media sosialnya. Tahu? Atau Bapak belum punya asisten? Saya siap, Pak. Bapak mau nyuruh saya ngapain? Bisa, Pak. Nge-tweet, bikin caption, manjik keributan, bisa. Saya bisa. Kasih saya, Pak.
Pak, saya jangan dihilangin, Pak. Fadlizon bukan satu-satunya politikus dan tokoh publik yang pernah mengalami insiden memalukan seperti ini. Pada Maret 2014, Tifatul Sembiring yang menjabat sebagai Kominfo menjadi sasaran ejek warganet setelah ia ketahuan memfollow sebuah akun porno di Twitter. Selanjutnya, insiden like video porno homoseksual oleh akun Twitter milik anggota DPR juga dari PKS, Refrizal. Insiden memalukan ini terjadi pada Juli 2017 silam. Refrizal jadi bahan kritik dan olok-olokan warganet karena tertangkap basah menyukai sebuah akun porno khusus gay yang bernama Video Gay Bapak. PKS dikenal sebagai partai agamis yang menolak keras agenda LGBT, pornografi, dan seks bebas. Belakangan Refrizal meminta maaf juga lewat akun tersebut. Ia mengaku tak sengaja melike akun porno homoseksual tersebut. Orang yang coba-coba mengganggu ulamanya, bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana tingkah polanya? Saya tuh cuma mikir aja gitu, Pak. Ini Bapak kerjaannya ngapain kalau nge-tweet mulu? Atau sebenarnya Bapak tuh punya asisten. Jadi Bapak nge-tweet, asisten Bapak yang kerja. Survei, menurut riset, menurut studi banding, menurut penelitian, bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana tingkah polanya? Aneh juga gitu ya. Twitter beliau, ih keren banget. Ih, setiap kali beliau update status di Twitter, yang balas ribuan. Walaupun isinya makian semua. Sebagai satu solusi di dalam menuju Indonesia bermartabat. Lelaki penuh dosa, lelaki penuh dosa, lelaki penuh dosa. Itu menjadi apa yang disebut sebagai revolusi akhlak. Tapi tiap malam lu ngapain? Tapi tiap malam lu ngapain? Tapi tiap malam lu ngapain? Saya bilang. Kita menghadirkan pemimpin yang kuat, yang mempunyai visi, yang mempunyai akhlak, termasuk di dalam akhlak bernegara. Jadi Bapak Fadlizon sebagai anggota parlemen itu tidak memihak salah satu kubu. Karena kalau itu Bapak lakukan, bisa memperburuk citra Bapak yang sudah buruk. Percaya sama saya, Anda akan mati dalam dosa. Maaf kalau saya bilang, teruskan dosamu, teruskan dosamu, teruskan dosamu. Tahu? Atau Bapak belum punya asisten? Saya siap, Pak. Bapak mau nyuruh saya ngapain? Bisa, Pak. Nge-tweet, bikin caption, manji keributan, bisa. Saya bisa, fasih saya, Pak. Pak, saya jangan dihilangin, Pak.